Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, lindungilah kami, berikanlah rahmat kepada kami, orang-orang yang kami sayangi, keluarga-keluarga kami, guru-guru kami, dan ulama-ulama kami, dan umat dimanapun berada, saudara-saudara kami yang sedang tertindas, terzolimi, teraniaya di berbagai penjuru dunia, di Palestina, dan dimanapun mereka berada. Rahmatilah mereka dan berikanlah pahala yang besar dan berikanlah taufik untuk terus bersabar dan berikanlah husnul khatimah kepada kami semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, karena apa yang Allah kasih itu sangat banyak dan tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka tugas kita adalah berusaha bersyukur dan beristighfar atas segala kelalaian kita. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang juga kita ingatkan bahwa keberhasilan itu dengan dua hal, dengan ilmu dan mimpi besar, dengan ilmu dan jiwa besar, ilmu dan ulul himmah, semangat yang tinggi dan semangat yang besar. Itu yang ditekankan oleh para ulama. Dan yang dimaksud dengan mimpi besar atau tekad besar atau impian yang sangat tinggi, itu dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Attabi. Beliau mengatakan fulanun ba'idul himmah. Kalau dikatakan seseorang memiliki mimpi besar, seseorang memiliki jiwa besar, seseorang memiliki ambisi yang besar, itu artinya idzan la yakunu lahu ghayatun dunal jannah. Maka artinya dia tidak punya mimpi yang lebih rendah daripada surga. Dia nggak punya tujuan selain surga. Itu yang dimaksud dengan ulul himmah, mimpi besar, tekad besar, impian yang tinggi. Jika mimpinya adalah surga. Jadi kalau kita masih hanya mimpi duniawi, maka kita menurut para ulama bukan orang-orang yang punya mimpi besar. Kalau tujuan kita masih uang, masih harta, maka ulama kita mengatakan kita belum menjadi orang-orang yang punya jiwa besar. Orang-orang yang punya jiwa besar adalah orang-orang yang mimpinya adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mimpinya adalah melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala di surga kelak. Itu mimpi yang paling besar. Dan kalau itu mimpi seseorang, maka dia harus menyimak sabda Nabi SAW, wa khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu ditutup atau dipagari atau dikelilingi hal-hal yang tidak enak menurut syahwat kita, yang tidak disukai oleh syahwat kita. Itu surga, hadirin. Makanya yang berjuang itu nggak banyak, karena memang jalan untuk masuk ke sana nggak sesuai dan nggak seenak yang kita pikirkan, dan banyak hal tidak disukai oleh syahwat kita, nggak disukai oleh hawa nafsu kita. Walaupun ada hal-hal yang selaras atau disukai oleh nafsu, itu diakomodir jelas, tapi kan ada batasnya, nggak bisa bebas. Maka ini yang harus kita tahu. Namun bagi orang yang punya jiwa besar,
maka ia akan meminta pertolongan kepada Allah dan akan menjalani itu semua. Ulama mengatakan man arafa ma yatlub han alaihi ma yabdul. Orang yang mengetahui apa yang dia kejar, maka perjuangannya akan terasa ringan. Kalau dia tahu ada apa di surga, kalau dia tahu apa yang Allah tawarkan baginya di surga, dan dia mengerti betapa indah, enak, dan nyamannya surga, maka semua perjuangannya dia akan anggap itu hal-hal yang rendah. Dia akan anggap itu sebuah hal yang ringan. Sama kayak kalau ditanya, eh, 1 M itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Ya lumayan cukup besar. Tapi kalau dikatakan ada rumah di Menteng luasnya 3.000 meter dijual dengan harga 1 M. 1 M itu besar atau kecil? Kecil. Makanya marketingnya bilang cuma 1 M gitu. Jadi bahasanya juga cuma 1 M. Benar seumur hidup kita nggak pernah ngeliat uang sebanyak itu misalnya. Tapi begitu 1 M sama dengan rumah 2.000 atau 3.000 meter di Menteng, itu 1 M kecil. Nggak besar. Tapi kalau 1 M aja besar. Walaupun 1 M sekarang nggak kayak 1 M di era dulu ya, era 90. Kayaknya kalau 1 M era 90 itu udah benar-benar kayak apaan tahu ya. Tapi sekarang masih besar. Tapi begitu 1 M sama dengan rumah di Menteng 2.000 meter, kecil 1 M. Itu tadi. Kita berjuang, mungkin kita kelaparan, kita nggak punya duit, terus dikatakan hidup ini berat bro gitu. Iya berat, susah. Tapi kalau dikatakan Anda sabar jalan hidup kayak gini, maka Anda akan diberikan surga. Ringan itu hidup kayak begitu. Karena surga, man arafa ma yatlub, hana alaihi ma yabdul. Itu yang harus terus kita ingat. Makanya hidup kita nggak boleh lihat dari satu sisi saja. Dan kita akan babak belur kalau ngelihat hanya dari satu sisi. Lihat secara utuh, lihat secara 360, lihat secara 360 derajat. Maka hana alaihi ma yabdul. Dan banyak minta pertolongan kepada Allah Taala. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa pagi ini kita akan buka sesi diskusi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum barakallah. Izin bertanya, saya baru hijrah dan masih banyak belajar, namun seorang teman minta diajarkan untuk belajar hijrah. Apa yang harus saya lakukan dengan ilmu yang masih dalam proses pembelajaran ini? Dan bagaimana cara mengajak teman-teman yang lain agar bisa ikut belajar bersama-sama? Mohon nasihatnya. Syukran jazakallahu khairan. Semoga Allah mudahkan kami serta istiqomah, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, jangan lupa doakan ulama, hadirin. Jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah. Itu terlihat sepele, tapi itu dalam konsep kita. La yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan sudah kita katakan bahwa opsi pertama adalah berusaha membalas dan mendoakan orang yang berjasa kepada kita. Dan kalau kita tidak mampu membalas, maka doakan. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Fa'ilam tukafi'uh. Dan kalau kalian belum bisa balas, maka doakan sampai kamu berpikir kalian bisa membalasnya. Tapi kalau jasanya adalah mengajarkan ilmu, gimana cara balasnya? Artinya kita tetap harus berusaha membalas, tapi sebanyak apapun dunia yang kita kasih misalnya, nggak akan bisa menggantikan jasa ilmu. Maka opsinya adalah doakan terus, dan berusaha membalasnya. Nah kalau seperti Imam Nawawi yang sudah wafat, maka benar-benar kita harus banyak-banyak mendoakan beliau dan ulama-ulama kita. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Dan kalau kita pandai bersyukur, la azidannakum, kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, aku akan tambah nikmat itu. Dan kalau kita tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, adabku sangat pedih. Adabku sangat pedih. Jadi itu hal yang urgent, dan itu kultur kita. Dan memang banyak dari kita nggak terbiasa dengan itu. Nggak terbiasa dengan itu. Kayak kita di sekolah aja, atau kita di
di sekolah atau di seminar atau di kampus, siapa di antara kita doakan guru-guru kita itu? Atau sebelum bertanya kita doakan dulu. Nah ini yang harus dirubah. Jadi menunjukkan keutamaan dan ketinggian value kita. Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam itu sangat tinggi dan gak ada yang lebih tinggi. Jadi jangan pernah lupa gitu. Karena itu akan berdampak ke kita. Kalau kita sampai nggak mendapatkan gelar bersyukur, akhirnya kita kufur nikmat. Inna adzabi lasyadid, adabku sangat pedih. Yang pertama, hadirin sekalian, saya baru hijrah dan masih banyak belajar. Namun seorang teman minta diajarkan untuk belajar hijrah. Yang pertama yang harus kita lakukan, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Dan syukuri nikmat hijrah kita, syukuri nikmat taubat kita, syukuri nikmat hidayah kita. Lalu yang kedua harus kita camkan bahwa secara umum perjalanan ini panjang. Dan kasus orang-orang yang diberikan hidayah, lalu semangat di awal-awal, lalu kehilangan bahan bakar di pertengahan jalan, lowbat pertengahan jalan, dan akhirnya tersungkur dan kembali lagi, itu nggak sedikit. Nggak sedikit. Maka banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah dan jangan tenggelam dalam euforia. Lalu yang berikutnya, ketika teman minta diajarkan, maka ini adalah kesempatan untuk menambah pahala. Tapi ulama mengatakan, rahimallahu mar'ana arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Dan kita diperintahkan untuk hidup sesuai dengan kapasitas kita. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Allah berfirman, katakan setiap orang beramal sesuai dengan kotaknya masing-masing. Imam Syafi'i pernah menyatakan barang siapa yang bermain di atas levelnya, maka Allah akan jatuhkan dia sesuai dengan levelnya. Dan jatuh itu sakit, hadirin. Jatuh itu menyakitkan. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi motivasi teman kita, lalu sampaikan sebatas kita tahu. Tapi bukan kita menjadi guru dia. Kita sebagai senior yang lebih dulu aja. Dan ajak dia belajar dengan guru-guru kita yang punya kapasitas. Karena kita pun belum punya ilmu seperti itu. Faqidu syai'a yu'ti. Orang yang tidak punya nggak bisa memberi. Sebatas motivasi, sebatas kita mengajak apa yang sudah kita pelajari, ya. Tapi mengajar layaknya guru nggak bisa. Itu butuh belajar yang jauh lebih dalam. Lalu tunjukkan keteladanan. Ada banyak orang nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau datang ke kajian, karena sebagian orang yang ngaji itu tidak bisa menunjukkan profil orang-orang beriman yang berakhlak mulia. Jadi kan mereka bete juga gitu. Gue nggak mau ngajak, temen gue habis ngaji aneh gitu, nyebelin, jadi sosok eksklusif gitu, udah nggak asik lagi. Tapi kalau kita setelah belajar, setelah ngaji, kita amalkan, lalu kita baik, kita berakhlak mulia, kita helpful, kita banyak bantu orang, kita jadi pendengar yang baik, kita punya empati yang besar, kita support, maka dengan izin Allah, teman-teman juga, dia belajar di mana sih? Gue tahu dia dulu tuh nggak kayak begini. Dulu tuh dia nyebelinnya minta ampun. Sekarang kok asik orangnya. Kok dia baik sekarang. Ini ngajinya bener ini. Ini berarti ngajinya nggak ekstrim. Buktinya dia jadi baik. Justru sebelum ngaji dia ekstrim. Misalnya. Atau gue tahu sebelum dia begini dia arogannya minta ampun. Gue teman dia dari kecil. Tapi sekarang berubah nih orang. Merendah, baik, low profile. Maka ini adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan, khususnya kepada lingkungan kita, khususnya kepada orang-orang terdekat kita atau teman-teman lama kita. Teman-teman lama kita kan secara umum mereka nggak butuh retorika kita, mereka butuh bukti, apalagi mereka tahu kartu kita dari dulu. Mereka seringkali lebih tersentuh kalau kita tunjukkan perubahan yang positif. Itu yang perlu kita tanamkan. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah beserta keluarganya. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi Ustadz, tim beserta segenap keluarga. Semoga senantiasa memuliakan kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan yang sebaiknya kita harus selalu introspeksi diri, selalu salahkan diri, jangan merasa diri sendiri tinggi,
dan semakin mengingat kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan diri sendiri, maka akan semakin down dan semakin nggak pede untuk diri sendiri. Tetapi dalam kehidupan sosial, sehari-hari secara psikologi, kita harus punya rasa percaya diri. Bagaimana cara menyeimbangkannya Ustadz? Karena saya sampai merasa sulit untuk lebih percaya diri di kehidupan sosial dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, hendaknya ketika kita memahami sebuah konsep, kita pahami secara utuh. Makanya itu tadi pentingnya 360 degree untuk memahami sebuah hal. Kita harus lihat terus 360 derajat. Baru kita akan mendapatkan konsep utuhnya. Sama kayak itu tadi kan, apabila kita kalau kita melihat gajah dan gambar, kita nggak pernah ngeliat gajah, lalu gambar yang dikasih hanya belalainya doang, maka kira-kira pandangan kita tentang gajah itu apa? Kita ngeliat belalainya doang. Terus ditanya, tolong jelaskan tentang hewan yang bernama gajah. Keterangan kita apa? Han apa Han? 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 Apa gajah itu? Atau gimana tuh? Kasih 1 menit, tolong jelasin tentang gajah. Apa? Gajah itu binatang yang panjang. Terus apa? Kekar nggak? Kekar? Hah? Panjang, letoy, dan gitu-gitu ya. Oke. Terus kalau ada orang lagi dikasih lihat cuman gambar gadingnya doang, berarti kesimpulannya gajah itu apa? Gajah itu keras, nggak punya mulut, segala macam, dan lain-lain. Kita nggak akan bisa dapat kesimpulan tentang gajah. Kapan kita bisa dapat kesimpulan tentang gajah? Ketika dikasih lihat semuanya. Nah begitu juga masalah konsep menyalahkan atau konsep muhasabah lebih tepatnya, itu bukan sama seperti self blaming yang ada pada sebagian pihak pada hari ini yang melahirkan mental illness. Enggak, kita bukan ke arah sana. Makanya kan sebagaimana Taqiyaratus Sami kita bahas, harus ada rasa khawatir dan di waktu yang sama harus ada rasa harap. Jadi kalau kita hanya belajar tentang khauf, tentang takut saja, maka kita nggak akan dapat message-nya, kita nggak akan dapat konteksnya, kita nggak akan dapat kesimpulannya. Makanya kan Allah mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, maka dia akan jadi apa? Apa kata para ulama? Haruri, dia akan ekstrim. Kalau beribadah hanya mengandalkan rasa takut. Terus Allah mengatakan kalau orang beribadah hanya mengandalkan rasa harap saja, berhasil nggak deh? Dia missing the context. Kata ulama dia akan jadi apa? Murji. Dan kalau ada orang beribadah hanya mengandalkan rasa cinta saja, maka dia akan berhasil? Enggak. Dia akan jadi apa? Zindiq. Itu keterangan para ulama klasik kita. Jadi gimana agar menjadi hamba Allah yang utuh? Anda harus kuasai seluruh konsep itu secara utuh. Lalu fa'ati kulladhi haqqin haqqah, dan tunaikan setiap amalan hati itu haknya masing-masing. Maka baru dapat keutuhan karakter seorang muslim, itu poin. Makanya butuh waktu. Itu secara the biggest picture-nya, itu secara gambaran besar. Kalau kita hanya melihat secara satu sisi, itu sering karena kita kehilangan konteks. Dan begitu kehilangan konteks, salah paham. Begitu salah paham, kita bisa menyimpang. Nas'alullah sama al-afiyah wa na'udzubillah minad dhalalah. Jadi itu poin. Ulama kita itu menyalahkan senantiasa atau punya hidupnya itu menyalahkan diri atau dosa-dosa sendiri. Tapi nggak ada yang kehilangan kepercayaan diri. Mereka nggak kena mental illness. Mereka sangat optimis. Kenapa demikian? Karena utuh. Karena mereka mengamalkan seluruh dalil, bukan secara parsial. Mereka mengamalkan dalil abu ulaka bini'matika alayya wa abu ubi dhanbi. Aku akui seluruh nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku dan aku akui seluruh dosa-dosaku. Aku ini salah saya. Gitu. Tapi mereka juga di waktu yang sama mengamalkan hadis Nabi SAW, yu'jibunil fa'lu. Aku tuh kagum dengan optimisme. Mereka juga di waktu yang sama mengamalkan firman Allah, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni seluruh dosa jika kalian bertaubat. Surat Az-Zumar ayat 53. Jadi semua dalil itu tuh diamalkan secara utuh gitu. Jangan pernah putus asa.
Allah ampuni dosa kok. Allah ampuni dosa. Ingat dosa itu fungsinya bukan membuat kita minder, terpuruk, putus asa, dan nggak percaya diri, bukan itu. Fungsi dosa adalah al-luju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan, dengan penuh kehinaan, dan dengan penuh harapan dan rasa cinta, sehingga hasilnya akan positif. Dengan penuh rasa takut dosa saya, tapi dengan harapan karena kita punya Rabb yang maha baik. Dan begitu kita tahu bahwa Allah senantiasa memaafkan kesalahan kita, akan lagi cinta kepada Rabbul Alamin. Orang itu buat salah fatal, lalu 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 dia berhadapan dengan pihak yang dizoliminya, lalu pihak yang dizoliminya itu memaafkannya, itu dia bisa nangis di depan, walaupun laki-laki nangis, minta maaf banget, maaf, dan nangis dengan berbagai macam rasa, di antaranya rasa simpati dengan ini, rasa malu, rasa bersalah, tapi juga rasa ini orang kok baik banget sama saya, ini orang kok baik banget sama gue udah beginiin dia kan masih kasih maaf. Itu ke depan bisa setia banget orang kayak begitu. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Walillahil matsalul a'la. Apalagi Allah nggak bisa disamakan. Ampunan Allah maha sempurna. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama, hadirin. Oke, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan ampunan, rahmat, ridho kepada Imam Nawawi beserta keluarganya, juga untuk Ustadz, tim, dan keluarga beserta kita semua dan kaum muslimin. Semoga Allah selalu memberikan taufik agar kita senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya, sudah 3 bulan belakangan ini saya keluar masuk opname di rumah sakit karena penyakit paru-paru. Pada opname terakhir bulan ini, alhamdulillah Allah berikan penyakit jantung berupa adanya sumbatan pada pembuluh. Alhamdulillah di'afani mimtadahu bi'afadhalani ala kathiri. Dengan kondisi penyakit ini saya jadi sering sesak nafas, mudah merasa lelah. Ustadz, kadang saya merasa mendekati ajal ketika sedang kambuh, dan hal ini membuat saya mudah drop mentalnya. Ada efek ke ibadah jadi lebih kuat motivasi untuk khusyuk. Namun ada efek juga ada semangat di urusan dunia, jadi lebih kurang fokus di sini. Bagaimana ya Ustadz untuk tetap mempunyai semangat dan tetap berpikir positif atau sehat pada kondisi seperti ini agar tidak salah arah menyikapi kondisi sakitnya saya? Bagaimana supaya mentalnya tidak mudah drop saat sedang kambuh-kambuhnya? Semoga Allah mudahkan Ustadz membimbing saya dan kita semua. Jazakallahu khair Ustadz, dan terima. Barakallahu fikum barakallahu iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita dan kepada penanya, dan diberikan kesabaran, dan semoga Allah memberikan kesembuhan atau diberikan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kondisi sesak nafas memang berat, hadirin, dan artinya saya pribadi bisa mengerti, nggak mudah, dan orang yang pernah ngalamin itu bisa ngerasain. Itu memang benar, kayak perpisahan itu sudah di depan mata. Perpisahan itu sudah di depan mata. Jadi memang tidak mudah dan tidak ringan. Makanya 3 bulan menjalani ini itu bukan hal yang mudah dan gampang. Antum kita jalankan 3 bulan, 3 menit gitu, sesak nafas itu kayak, wih, luar biasa. Oleh karena itu yang harus kita camkan, ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah, hadirin. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Maka sadarlah dan jangan tenggelam dalam euforia dunia, tenggelam dalam euforia kenikmatan yang semu, karena pasti ada akhirnya. Dan bagi kita yang belum pernah ngerasain hal-hal kayak gitu, bukan berarti kita akan sehat selama-lamanya. Akan datang sebuah waktu di mana kita akan hadapi hal-hal itu. Bukankah ajal itu hak? Kata para ustaz, ta'tilakal ayyamu ma kunta jahila. Akan datang hari-hari yang saat ini kalian berpikir itu misteri dan kalian nggak ngerti sama sekali. Tapi hari-hari itu akan datang.
Dan hidup ini diputar sama Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak selamanya kita di atas. Nggak selamanya fisik ini dengan mudah kita kontrol. Coba sekali jenguk orang sakit, yang sakit stroke. Gimana untuk ngangkat tangannya, seseorang tuh butuh perjuangan habis-habisan. Dan betapa beratnya menerima kenyataan seperti itu. Tangan yang puluhan tahun kita bisa begini-begini kan, naik tangan segala macam, tiba-tiba nggak bisa kita angkat, dan nggak diikat, nggak diborgol, nggak disemen, nggak ditanam, bebas. Lalu di waktu yang sama kita lihat cucu kita yang usia 6 bulan atau 8 bulan dia bisa bebas begini-begini. Oh itu nggak mudah, nggak mudah. Ada orang yang punya tubuh, dia pengen ke kanan tubuhnya ke kiri, dia pengen ke kiri tubuhnya ke kanan. Belum lagi orang-orang yang puluhan tahun itu hidup dengan mentalitas juara gitu. Itu justru terkadang sangat berat. Ada banyak orang-orang mental juara yang selama ini tuh motonya pasti bisa, pasti bisa. Saking mental juaranya lupa bilang insya Allah. Ada banyak orang kayak gitu, pasti bisa. Tiba-tiba Allah uji nggak bisa. Dan benar nggak bisa, orang manusia lemah, nggak bisa. Dan dia harus makan omongannya sendiri, pasti bisa itu, nggak bisa. Gitu. Dia pengen berdiri nggak kuat, dia pengen nyatet, dia nggak bisa, dia nggak bisa nyatet. Dia pengen jalan nggak bisa. Tapi beberapa waktu yang lalu dia bisa lari, dia bisa loncat, dia bisa segala macam, dia bisa itu. Apalagi bernafas. Poinnya adalah kalau itu aja membuat orang terpuruk. Wih, sesak nafas berat hadirin. Nggak bisa ngangkat tangan itu secara umum nggak ada konsekuensi kematian, kan begitu. Atau cukup jauh lah dengan melihat kematian. Tangan nggak bisa diangkat, itu aja membuat orang jatuh. Ini sesak nafas. Oleh karena itu nggak mudah dengan hal-hal demikian. Maka minta pertolongan kepada Allah. Dan sadari hakikat manusia, bahwa manusia itu lemah. Manusia selemah itu loh kita gitu loh. Jadi kalau kita sehat, ya kita tahu nggak misalnya tahu nggak teman-teman manusia itu lemah? Ya, pasti jawabannya tahu, gue juga ngerti kali, gue juga madrasah, gue juga pondok segala macam. Iya, karena Anda lagi sehat, begitu Anda sakit. Dan untuk menghirup nafas panjang aja nggak bisa. Gitu. Tapi disitulah momentumnya seharusnya. Disitulah momentumnya kita memahami wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Disitulah momentumnya kita menghayati zikir yang selama ini kita ucapkan la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Kalau kita dari kondisi bisa melewati semua tantangan dengan kaki kita, dengan otak kita, dengan fisik kita, dengan tangan kita, memang lisan ini bisa mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tapi apakah hati mentadaburi? Belum tentu hadir. Ketika kita nggak bisa ngapa-ngapain, kalau kita ucapkan la haula wa la quwata illa billah, oh itu dalam, ya itu dalam. Maka ini kesempatan mentadaburi ya hayyu qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Ini waktunya meresapi betapa rendahnya hamba dan pentingnya hamba kembali kepada Rabb-Nya dan tunduk, tadarruk, dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu kita berhasil untuk selalu mengingat Allah, maka Allah akan berikan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Katakanlah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dan kita akan semangat hadirin. Semangat dalam masalah ibadah dan juga semangat mengerjakan aktivitas dunia kita yang merupakan sarana kita menuju akhirat, yang merupakan kewajiban-kewajiban kita, yang bermanfaat bagi umat, karena itu adalah bekal ke akhirat, bukan jadi malas ngapa-ngapain, jadi semangat. Dan itulah hidupnya orang-orang soleh. Bahkan mereka nothing tulus sudah. Ya kayak kita harus ngerjakan PR. Semangat kita ketika PR itu dikumpulkan 3 bulan lagi dengan PR itu dikumpulkan besok, kan beda semangat. Dan kita akan habis-habisan. Maka habis-habisan juga menuju akhirat. Dan menuju akhirat itu kan yang pertama jelas kita harus ibadah. Kita harus sholat, kita harus berzikir, dan juga mengerjakan tanggung jawab duniawi kita atau aktivitas duniawi kita yang bermanfaat dan yang bisa menjadi sarana menuju akhirat. Bermanfaat itu penting. Dan dengannya kita akan berhasil. Dan jangan pernah lelah dalam berjuang
dan jangan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah selalu ucapan Nabi Ayub alaihissalam yang Allah hikayatkan dalam surat Al-Anbiya ayat 83 ketika Allah berfirman wa ayyuba, dan Nabi Ayub idnada rabbahu, ketika beliau menyampaikan sesuatu kepada Rabbnya, anni massani yadur, aku disentuh oleh rasa sakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau zat yang paling sayang kepadaku dibanding semua pihak yang sayang dan penyayang. Engkau yang paling sayang kepadaku, wa anta arhamur rahimin. Lihat bagaimana Nabi Ayub nggak ngeluh, nggak pesimis, dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala besar kepada penanya dan kepada setiap kita yang sedang sakit. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk selalu bersyukur bagi kita yang sedang sehat. Dan semoga kita diberikan ilmu nafi. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.